Episode ke-315. Dewi yang melarikan diri tak lain adalah Dewi yang sebelumnya dirampas anggurnya oleh Kinmu dan ditendang hingga terpental. Ia berlari ke sudut dinding, melewati sebuah layar, lalu muncul kembali dengan penampilan berbeda. Kini ia mengenakan hiasan kepala perak melingkar, gaun hitam pendek, serta sepatu hak tinggi khas wanita bumi barat. Hampir saja wujud asliku terbongkar oleh manusia itu. Untungnya aku masih bisa mempertahankan penyamaran. Makhluk di dalam lukisan hanya mampu mengucapkan beberapa kata sederhana, sedangkan aku bisa berbicara dengan kalimat lengkap. Sambil berpikir demikian, ia bergegas meninggalkan aula utama True Heaven Palace. Di bawah sinar matahari, ia tetap bersikap tenang seperti murid biasa. Namun di dalam hati ia gelisah. Mereka mungkin belum menyadarinya. Tapi jika mereka mengingat kembali kejadian tadi, identitasku pasti terbongkar. Aku harus segera pergi, atau mendapatkan 4 manik roh terlebih dahulu. Saat berjalan keluar, ia melihat Kinmu dan Eternal Peace Imperial Preceptor berdiri di depan. Ia segera memperlambat langkah, tersenyum ramah, dan berpura-pura menjadi murid biasa. Tiba-tiba Kinmu menepuk telapak tangannya. Sial! Aku tahu di mana ibu tua surga sejati bersembunyi. Imperial Preceptor langsung memahami maksudnya. Benar, Dewi pembawa anggur dalam lukisan. Ia segera berlari kembali ke aula. Namun setelah memeriksa seluruh lukisan, Dewi itu sudah menghilang. Kinmu menjelaskan, saat kami membunuh Kaisar Surgawi di dalam lukisan, bahkan dia hanya mengucapkan kata-kata sederhana. Hanya Dewi pembawa anggur yang mampu berbicara dengan kalimat lengkap. Pelukis itu jelas belum memiliki kemampuan menciptakan sosok seperti itu. Berarti satu-satunya kemungkinan, dialah ibu tua surga sejati. Saat itu seorang wanita datang menghampiri dan memberi hormat. Salam, Cult Master Qin. Kinmu menatapnya sambil tersenyum. Kenapa kau hanya menyapaku? Kenapa tidak menyapa Imperial Preceptor? Wanita itu tampak kebingungan. Aku belum pernah bertemu beliau sebelumnya. Apakah beliau yang membunuh Bago? Imperial Preceptor menggeleng, bukan dia. Aku jarang memperlihatkan diri di bumi barat sehingga kebanyakan orang tidak mengenaliku. Tapi ibu tua surga sejati pasti mengenaliku. Karena akulah yang menghancurkan tubuh palsunya. Kinmu mengangguk lalu bertanya kepada wanita itu apakah ia melihat seseorang keluar dari aula. Wanita itu menggeleng, aku baru saja lewat bersama Chief untuk merebut Vermilion Bird. Bid, tidak ada siapapun yang kulihat. Kinmu melambaikan tangan agar ia mendekat. Saat wanita itu berjalan melewati mereka, Kinmu tiba-tiba menarik lengan bajunya. Jantung ibu tua surga sejati langsung berdebar. Hampir saja ia menyerang. Namun Kinmu hanya tersenyum. Boleh tahu siapa namamu? Dari keluarga mana asalmu? Wanita itu segera berlutut ketakutan. Aku hanya murid True Heaven Palace. Tolong jangan bunuh aku. Kalau identitasku diketahui, aku pasti mati. Kinmu menghela napas lega. Sepertinya aku salah sangka. Mana mungkin seorang dewa berlutut memohon kepada manusia. Imperial Preceptor hanya melambaikan tangan. Urus saja dia. Kinmu membantu wanita itu berdiri sambil tersenyum ramah. Jangan takut. Orang-orang memang memanggilku Cult Master Iblis Surgawi. Tapi itu hanya julukan untuk menakut-nakuti musuh. Sebenarnya kami bukan orang jahat. Justru kultus kami selalu melindungi orang lain. Siapa namamu? Wanita itu masih ragu. Namaku Tian Xiu. Kau benar-benar akan melepaskanku? Saat itu Imperial Preceptor teringat tugasnya. Aku harus membacakan dekret kekaisaran. Sambil menggandeng Tian Xiu, Kinmu bertanya, aku sedang mencari seseorang bernama Pamong Shao, Grand Master dari Istana Emas Walan. Pernahkah kau melihatnya? Tian Xiu mengangguk. Aku pernah melihatnya. Dia teman baik tetua Yu Qingchan. Tapi saat Cult Master menyerang True Heaven Palace, dia langsung melarikan diri. Memang seperti sifat Grand Master. Kinmu kemudian berkata, kalau begitu ikutlah denganku. Keahlian pelacakan orang-orang bumi barat terkenal luar biasa. Bantulah aku mencari Pamong Shao. Sebagai gantinya, aku akan melindungimu. Tian Xiu tampak gembira. Baik, aku setuju. Kinmu tertawa. Kesepakatan. Imperial Preceptor menambahkan, aku juga ingin mengetahui siapa dewa yang berada di belakang Grand Master.
Mendengar itu, hati ibu tua surga sejati menjadi gelisah. Semula ia berharap bisa membawa Kinmu pergi sendirian agar mudah membunuhnya. Namun kini Eternal Peace Imperial Preceptor ikut bersama. Dengan kekuatan pria itu, sedikit saja ia lengah, nyawanya bisa melayang. Tidak apa-apa. Selama aku mendapatkan 4 manik roh, peluangku membunuh mereka akan jauh lebih besar. Sementara itu, seluruh keluarga besar Bumi Barat berhasil menguasai True Heaven Palace. Para ahli keluarga Yu dibunuh atau ditangkap. Yongxiu diangkat menjadi penguasa istana yang baru dan menerima penghormatan seluruh keluarga besar. Imperial Preceptor membacakan dekret Kaisar Yan Feng, dan Yongxiu menerimanya dengan hormat. Di sisi lain, Kinmu justru meminjam Green Dragon Bead dan Black Tortoise Bead dari Jongkier untuk dimainkan. Melihat 2 manik roh berada di tangan Kinmu, ibu tua surga sejati hampir tidak mampu menahan diri untuk merebutnya. Kedua anak itu terus memainkan manik-manik tersebut sambil tertawa riang, membuat amarahnya semakin memuncak. Ia akhirnya memalingkan wajah agar tidak kehilangan kendali. Tiba-tiba Kinmu menyerahkan Green Dragon Bead kepadanya. Suster Xiu, temani Kier bermain sebentar. Ibu tua surga sejati memegang manik itu dengan tertegun. Kalau aku menyerang sekarang, seluruh True Heaven Palace bisa kubekukan dalam sekejap. Namun ketika hendak bergerak, ia melihat pakaian Imperial Preceptor berkibar tanpa tertiup angin. Aura mengerikan itu membuatnya langsung mengurungkan niat. 2 rubah tua ini sedang mengujiku. Ia pun duduk dengan patuh menemani Jongkier bermain. Setelah pembacaan dekret selesai, Kinmu mengambil kembali Green Dragon Bead dan mengembalikannya kepada Jongkier. Kemudian, Yongxiu maju membawa kedua manik roh. Itu, aku bersedia mempersembahkan kedua manik roh ini kepada Yang Mulia sebagai tanda kesetiaan. Hei, Mu Yingshu, dan yang lain terkejut. Mereka tahu Yongxiu melakukan itu agar seluruh keluarga besar tidak lagi memiliki alasan untuk menentangnya. Namun Imperial Preceptor hanya menerima Black Tortoise Bead. Green Dragon Bead tetaplah kau simpan. Penguasa Bumi Barat tetap membutuhkan harta untuk melindungi wilayah ini. Yongxiu segera mengucapkan terima kasih. Setelah upacara selesai, Imperial Preceptor berkata kepada Kinmu, kau meninggalkan jejak asmara di mana-mana, tetapi tidak benar-benar memilih satu pun. Cepat berpamitan. Setelah itu kita cari Grandmaster. Kinmu tersenyum canggung. Aku tidak genit. Ia pun berpamitan kepada semua wanita. Heye memandangnya dengan berat hati. Benarkah kau tidak bisa tinggal beberapa hari lagi? Mu Yingshu tertawa. Pergilah dulu. Nanti kalau aku ke Bumi Tengah, aku akan memanjat jendelamu. Yongxiu menggenggam tangan putrinya dan berkata tulus, tanpa Cult Master, ibu dan anak kami pasti sudah lama mati. Mulai hari ini, jika Cult Master membutuhkan bantuan, True Heaven Palace tidak akan pernah menolak. Kinmu tersenyum hangat. Aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Tidak perlu mengingatnya terlalu dalam. Naik Kui, Hier, sampai jumpa. Saat melihat Kinmu berjalan pergi, Yongxiu tiba-tiba berteriak, seorang pria sejati. Kinmu berhenti sejenak, lalu menoleh sambil tersenyum dan melambaikan tangan. Ia tidak pernah menyelamatkan mereka demi pujian. Saat itu, ia hanya tidak sanggup melihat Jongkier mati. Namun kini, julukan itu memang pantas ia sandang. Kinmu melompat ke punggung naga kilin dan menarik Tianxiu ikut bersamanya. Imperial Preceptor, bagaimana Kaisar akan memperlakukan Bumi Barat? Imperial Preceptor berjalan perlahan di udara sambil menjawab, sama seperti dia memperlakukanmu. Aku memang berniat menaklukkan Bumi Barat, tetapi bukan dengan kekerasan. Karena itulah aku tidak membawa pasukan. Aku tidak ingin terjadi penjarahan atau kekerasan terhadap rakyat di sini. Ia tersenyum tipis. Aku berkata kepada Kaisar bahwa aku tidak membutuhkan 1.000.000 prajurit. Cukup seorang yang nilainya setara dengan 1.000.000 pasukan. Ia menoleh kepada Kinmu. Orang itu adalah dirimu. Di bawah langit ini, hanya Cult Master Qin yang mampu menaklukkan Bumi Barat seorang diri. Kinmu tertawa. Imperial Preceptor terlalu memujiku. Benar begitu? Suster Xiu, ibu tua surga sejati hanya membalas dengan senyum tipis tanpa berkata apapun. Kinmu kemudian menyerahkan Black Tortoise Bead kepadanya.
Suster Siu, gunakan kemampuan pelacakanmu. Mari kita segera menemukan Pamong Sao. Ibu tua surga sejati menggenggam erat manik roh itu. Diam-diam ia melirik Eternal Peace Imperial Preceptor yang berjalan santai dengan kedua tangan di belakang punggung. Meski tampak tenang, aura tajam yang memancar darinya membuat sang dewi sadar bahwa satu langkah salah saja bisa menjadi akhir hidupnya. Kini, permainan licik di antara mereka baru benar-benar dimulai.